Saya temukan catatan di kitab Pustaka Darah Agung ini tentang Syekh Jumadil Kubro, saudaraku. Tentang Syekh Jumadil Kubro, makamnya di Semarang, itu saya menemukan silsilah beliau pada tahun 2006, bulan September. Tanggalnya itu tanggal 28 September tahun 2006. Prosesnya selama 3 hari itu saya seolah disuruh merunut atau menemukan silsilah beliau. Saya terdengar suara, Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Begitu. Hari Selasa tanggal 26 September tahun 2006, pertama kali itu terdengar suara Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Itu pagi-pagi mau berangkat mengajar. Saya masih tugas mengajar sebagai guru di SD Donorjo 3. Saya abaikan, saudaraku, saya berangkat ngajar. Saya abaikan. Tetapi hari kedua, hari Rabu, tanggal 27 September tahun 2006, habis Isya itu, ketika mau istirahat layah-layah itu, muncul lagi suara itu, kedua kalinya. Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Seperti itu. Saya agak penasaran, apa iki? Karena memang saya belum familiar dengan nama beliau, nama Jumadil Kubro itu. Masih saya abaikan. Tetapi Masya Allah, hari ketiga, hari Kamis, Ba'dal Asar, tanggal 28 September tahun 2006. Kuat terdengar suara lagi. Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Seperti itu dengan nada yang agak tegas. Akhirnya saya ambil wudhu, kemudian sholat asar, dan kemudian setelah selesai, saya teringat saya punya buku Pustaka Darah Agung. Saya mohon pada Allah, kalau ini memang petunjuk yang baik dari sisimu ya Allah, mohon saya dimudahkan. Dan saya buka buku itu, sekali buka, itu mata tertuju pada tulisan Syekh Jumadil Cobro, itu di halaman 14 buku ini. Jadi sekali saya buka itu mata tertuju pada tulisan Syekh Jumadil Cobro di buku Pustaka Darah Agung halaman 14. Mata dituju ke tulisan tersebut. Maka kemudian saya runut ke atas, Masya Allah, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya runut ke bawah, keturunannya adalah wali-wali besar ya, wali songo itu yang masyhur itu. Maka kemudian saya tulis secara detail, teliti, atas hasil perunutan itu, ketemulah ya, saya tulis. Kemudian saya bawa hari Jumatnya, setelah Jumatan, saya bawa tulisan saya, ketikan komputer 4 halaman ke makam Syekh Jumadil Kubro Semarang. Saya serahkan kepada pengurusnya. Waktu itu yang menerima adalah Yi Rosid itu ya, Yi Rosid. Kemudian dibesarkan di figura dan ditempelkan di makam tersebut. Tidak lama kemudian ternyata Masya Allah, Qudratullah ya, Bapak Sukawi Sutarip itu menggok ya, mampir ke makam Syekh Jumadil Kubro itu dan melihat silsilah yang dibaca itu sampai Rasulullah. Kemudian ke bawahnya keturunan Syekh Jumadil Kubro adalah para wali besar-besar itu, wali-wali besar itu. Bapak Sukawi Sutarip waktu itu terus menyerahkan bantuan ya, uang, intinya untuk membangun masjid di komplek makam tersebut. Itu saya ini mohon maaf dalam rangka tahaddus ala nikmah. Mudah-mudahan Bapak Sukawi Sutarip dan keluarganya berkenan, tidak tersinggung atas apa yang saya sampaikan ini. Menurut penuturan I Afan, itu juru kunci makam yang Syekh Jumadil Kubro itu, Bapak Sukawi itu tidak hanya sekali memberi bantuan itu, bantuan uang itu, sampai akhirnya masjid setengah jadi, belum jadi, uang habis. Kemudian I Afan datang ke rumah, ke Demak, menyampaikan keadaannya, uangnya sudah habis, masjid belum jadi, pripun niki, bilang gitu. Yo, seketika saya arahkan, saya sarankan, hubungi wali kota Semarang yang sekarang, karena Pak Sukawi Sutarip waktu itu sudah diganti oleh siapa itu. Diikuti saran itu, tapi ternyata wali kota yang baru itu tidak merespon.
Katanya tidak ada anggaran, tidak ada itu. Terus mengabarkan kepada saya pun menyarankan sudah tidak usah bergantung pada makhluk. Langsung mohon pada Allah. Saya yakin Syekh Jumadil Kubro ini wali Allah yang besar, kaya raya ini. Udah bergantung pada Allah. Nanti biarkan Allah yang mengatur. Gitu. Begitulah memang ndak lagi mengharap pada makhluk. Akhirnya Allah mengatur, banyak bantuan datang dari mana-mana. Yang tadi didatangi tidak merespon, terkena masalah. Itu ya, itu Allahu a'lam. Oh iya, saudaraku, ini perlu saya sampaikan. Beberapa waktu setelah silsilah Syekh Jumadil Kubro itu dipasang di dinding makam dan perkembangan mulai baik, mulai banyak pengunjung yang datang ke makam Syekh Jumadil Kubro Semarang ini. Suatu hari saya berkunjung ke makam Syekh Jumadil Kubro Semarang, ketemu juru kuncinya di Afan, dan saya diberitahu katanya ada serombongan orang, 8 orang atau berapa itu, yang datang membawa silsilah Syekh Jumadil Kubro versi lain. Kemudian menyuruh Yahwan mencopot silsilah yang saya runut tahun 2006 tanggal 28 September. Tetapi menurut keterangan Yahwan pula, masyarakat setempat itu menolak lebih cocok atau lebih memilih silsilah yang saya tulis itu. Ya, saya ngomong saja kepada Yahwan, saya ngomong apa adanya. Kalau silsilah yang saya tulis, hasil saya merunut dari kitab Pustaka Darah Agung itu dipakai, selama masih dipakai saya bertanggung jawab dunia akhirat. Tetapi kalau silsilah yang saya runut, saya tulis itu dicopot, diganti silsilah lain, ya alhamdulillah selesai tanggung jawab saya, begitu. Nah, saya cuma berpikir, ini kan disuruh nyopot silsilah ini karena diurut-urut ke atas itu tidak sampai kepada Sayyid Muhammad Baqir. Anggapan mereka, anggapan umum malah, semua wali, semua keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Nusantara ini harus berjalur kepada Sayyid Muhammad Baqir. Padahal tidak demikian. Catatan dari buku Pustaka Darah Agung ini, bahkan keturunan Sayyid Muhammad Baqir tidak tercatat di buku Pustaka Darah Agung ini. Yang tercatat ya keturunan dari kakaknya Sayyid Muhammad Baqir, sama-sama putra Sultan Zainal Abidin, yaitu Sayyid Sultan Walid Zainal Alim. Itu putra nomor 2 dari Sultan Zainal Abidin. Sementara Sayyid Muhammad Baqir itu putra nomor 5. Dan di kitab Pustaka Darah Agung ini ditulis jelas semua 18 putra keturunan dari Sultan Zainal Abidin, 18 orang itu ditulis namanya semuanya. Itu diantara kisah dibalik penulisan silsilah Syekh Jumadil Kubro Semarang, saudaraku. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah lainnya yang saya alami setelah disuruh menulis silsilah Syekh Jumadil Kubro Semarang tersebut. Tapi ini karena di video saya yang kemarin saya upload, yang saya berjudul "Saya Buka Silsilah Syekh Jumadil Kubro Semarang" itu, alhamdulillah mendapat respon cukup hangat dari pemirsa channel Supriyo Shagib. Maka ini setelah ini nanti saya perlukan, saya sempatkan untuk mengupload video tentang silsilah Syekh Jumadil Kubro Semarang lengkap secara paparan ya. Saya beri paparan supaya bisa disimak oleh siapapun. Dan ini bagi saya pribadi ini sangat bersyukur pada Allah, karena ternyata dengan terungkap silsilah Syekh Jumadil Kubro ini, sebenarnya kan dzurriyyat Nabi itu ternyata lebih banyak, lebih besar yang tinggal di negeri Indonesia tercinta ini, di negeri Nusantara ini, dari yang diketahui sebelumnya. Kalau yang selama ini diketahui di media sosial itu dai, ulama, habaib banyak yang menyampaikan bahwa dzurriyyat Nabi yang ada di Indonesia ini seluruhnya dari jalur Sayyid Muhammad Baqir. Ternyata Syekh Jumadil Kubro tidak dari jalur Sayyid Muhammad Baqir. Sunan Kalijogo
juga bukan dari jalur Sayyid Muhammad Baqir. Bahkan Sunan Kalijogo kan jalurnya lain, yaitu sampai kepada Sayyidina Abbas, pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini patut kita syukuri karena negeri tercinta Indonesia ini, negeri Nusantara ini ternyata sangat banyak zuriat Nabi yang tinggal di negeri ini. Insya Allah berkah sampai akhir.